Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, kami mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kesempatan di hari yang baru ini kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Uni Emirat Arab pada hari Rabu 1 Maret 2023 meresmikan suatu kawasan yang dinamakan Abrahamic Family House. Ini adalah sebuah kompleks yang memuat bangunan masjid, gereja, dan sinagog yang dibangun khusus di negara Teluk Arab ini. 3 bangunan ibadah ini dirancang oleh seorang arsitek terkenal keturunan Ghana dan Inggris bernama David Adjaye. Dan proyek ini menggabungkan beberapa gaya arsitektur yang secara tradisional ditemukan di masjid, gereja, dan sinagog di seluruh dunia. Kawasan tempat ibadah bersama ini bertujuan untuk menciptakan toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Kita tentu patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab dan mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai antara satu sama lain meskipun berbeda agama, supaya tercipta perdamaian dan kerukunan dalam kehidupan. Tapi satu hal yang penting yang perlu kita terus pegang adalah jangan sampai kita kehilangan iman kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 17 ini tertulis, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Dari satu ayat ini kita mengerti ada prinsip-prinsip yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Hal pertama yang perlu menjadi prinsip sikap kita adalah hormatilah semua orang. Jangan kita membenci orang lain karena agamanya berbeda dengan kita. Jangan pula kita membeda-bedakan orang karena agamanya atau karena apapun yang menjadi latar belakangnya. Tuhan Yesus memberikan teladan melayani semua orang. Entah orang itu orang Yahudi atau orang Samaria, orang Israel atau bukan orang Israel. Semua orang yang datang kepadanya, ia layani dengan kasih dan penghargaan. Kita pun hendaknya demikian. Terhadap siapapun, jangan kita mendiskriminasi atau merendahkan, tapi hendaknya menghormati dan menghargai sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Prinsip berikutnya adalah kita perlu mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita. Kasih dan penghargaan memang harus kita tunjukkan kepada semua orang. Tapi jangan lupakan saudara seiman kita, karena mereka perlu perhatian dan kasih dari kita untuk dikuatkan, dan supaya kita saling membangun dalam iman. Yang ketiga, takutlah akan Allah. Sikap menghargai semua orang jangan membuat kita kompromi dan kehilangan iman kita. Dalam ayat ini tertulis, takutlah akan Allah. Dan Allah yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal, yang harus selalu kita imani dan percayai. Yang keempat, hormatilah Raja. Sebagai warga negara atau warga di suatu wilayah, kita harus menghormati pemerintah dan tunduk serta taat pada setiap aturan pemerintah yang ada.
Jangan sampai kita menjadi batu sandungan dan celaan karena melanggar hukum dan aturan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam masyarakat yang majemuk dengan berbagai agama dan keyakinan. Menghadapi situasi seperti ini, sikap kita hendaknya menghormati dan menghargai semua orang, mengasihi dengan kasih Kristus, tapi tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita sembah dan taati. Mari sebarkan kasih, bukan kebencian. Hargai setiap orang yang ada di lingkungan tempat kita tinggal, juga di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dalam keluarga, dan lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Tunjukkanlah iman kita dengan sikap mengasihi dan menghormati sesama, walaupun tidak sama dalam berbagai hal. Dengan demikian, terang Kristus bercahaya dalam hidup kita, dan kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk menghargai semua orang, mengasihi saudara-saudara kami di dalam Tuhan, dan tetap berpegang teguh dalam iman kami kepadamu, serta menghormati pemerintah negara di mana kami berada. Tolong kami terus ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami senantiasa seturut dan selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kehidupan kami menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, dan cahaya terang-Mu ya Tuhan Yesus bersinar melalui kehidupan kami, dan orang-orang dapat melihat kemuliaan-Mu serta datang dan mengenal akan Engkau. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan tuntun kami untuk kami mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami bawa kepadamu setiap kerinduan, rencana-rencana, pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam semuanya, dan Tuhan mengerjakan rencana-Mu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Kami terus berkemenangan, dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk terus hidup dalam sikap menghargai sesama tanpa kehilangan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.